Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zarina Ikrami dengan NIM 20610301096. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya sebagai tugas akhir final dengan dosen pengampu Yuli Hairina Hamid, SPD MSI, selaku pengampu mata kuliah Gizi dan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul pencemaran air yang mengenai pengertian, penyebab, dampak, dan penanggulangannya. Jadi, air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan manusia di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya air tidak ada di bumi ini. Namun, air dapat menjadi malapetaka besar jika di bumi ini tidak adanya air, baik kualitas maupun kuantitas airnya. Air yang bersih itu sangat dibutuhkan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, dan sebagainya. Di zaman sekarang ini, air itu menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mempertahankan air yang baik sesuai dengan standar tertentu, sudah cukup sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas air tersebut menurun, dan begitu juga dengan kuantitasnya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pencemaran air. Pencemaran air ini adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah ini adalah bagian penting dari siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air, juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Kemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan, dan air tanah ini adalah untuk irigasi pertanian, bahan bakar dan air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Jadi, dalam PP nomor 20 tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air, yang didefinisikan sebagai pencemaran air itu adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air yang oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air itu tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Hal ini tertera pada pasal 1 angka 2. Kemudian, pencemaran air ini terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Walaupun fenomena alam seperti gunung meletus, pertumbuhan gulma yang sangat cepat, badai, gempa bumi, gunung meletus, semuanya itu merupakan penyebab utama perubahan kualitas air. Namun, fenomena tersebut tidak dapat disalahkan sebagai penyebab pencemaran air. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, industri, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Jadi, polutan industri antara lain polutan organik, polutan anorganik, dan sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak tanah dan oli merupakan sumber utama pencemaran air. Dan juga pencemaran air tanah.
Kemudian, limbah rumah tangga seperti organik, sampah anorganik, serta bahan kimia yang berkaitan dengan deterjen dan batu baterai juga berperan besar dalam pencemaran air, baik air di permukaan maupun air di tanah. Jadi, polutan dalam air itu mencangkup unsur-unsur kimia, patogen atau bakteri, dan perubahan sifat fisika dan kimia dalam air. Banyak unsur-unsur kimia merupakan racun yang mencemari air. Jadi, patogen atau bakteri yang mengakibatkan pencemaran air ini sehingga menimbulkan penyakit menimbulkan penyakit pada manusia dan pada binatang. Adapun sifat fisika dan kimia yang meliputinya yaitu derajat keasaman, konduktivitas listrik, suhu, dan fertilisasi permukaan air. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, pencemaran air ini merupakan penyebab utama gangguan kesehatan pada manusia atau penyakit pada manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab pencemaran air. Jadi, berdasarkan definisi dari pencemaran air, dapat diketahui bahwa penyebab pencemaran air itu dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain, sehingga kualitas air itu menurun, dan air pun tercemar. Bahkan banyak penyebab pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminasi langsung dan tidak langsung. Kalau misalnya sumber kontaminasi langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, sampah rumah tangga, dan sebagainya. Jadi sumber langsung itu adalah kontaminasi yang memasukkan badan air dari tanah. Jadi air tanah atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya, sumber pencemaran air ini berasal dari industri. Sumber pencemaran air ini berasal dari industri, dari sampah rumah tangga, dan pertanian. Tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Kontaminasi antara atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia, yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. Selain itu, pencemaran air ini dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda, seperti yang pertama, dapat meningkatkan kandungan nutrien, dapat mengarah pada eutrofikasi. Kemudian, sampah organik seperti air komberal atau menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air dan yang menerimanya, yang mengarahkan pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Yang ketiga yaitu industri membuang berbagai macam polutan dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan berbagai padatan. Jadi air limbah tersebut memiliki efek thermal, terutama yang keluar pada pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Yang keempat yaitu seperti limbah pabrik yang mengalir ke sungai. Kemudian saya akan menjelaskan komponen pencemaran air. Nah, jadi zaman sekarang ini manusia telah mengenai banyak sekali jenis-jenis zat kimia. Sebagian besar sisa zat kimia tersebut dibuang ke badan air atau air tanah seperti pestisida yang digunakan di pertanian, industri, dan ataupun pestisida dari rumah tangga yang berkaitan yaitu deterjen yang digunakan di rumah tangga atau biasanya digunakan dalam alat-alat elektronik. Secara umum, jenis-jenis buangan itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, berupa bahan buangan padat. Bahan buangan padat ini adalah bahan buangan yang berbentuk padat, baik yang kasar maupun yang halus, misalnya seperti sampah. Jadi buangan tersebut bila dibuang ke air menjadi pencemaran yang akan menimbulkan pelarutan, dapat pengendapan ataupun pembentukan koloidal. Selanjutnya ada bahan buangan organik dan olahan bahan makanan.
Jadi bahan buangan organik ini umumnya berupa limbah yang dapat membusuk ataupun terdegrasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke perairan ataupun akan menaikkan populasi mikroorganisme. Selanjutnya, bahan buangan anorganik. Jadi bahan buangan anorganik ini sukar didegradasi oleh mikroorganisme. Umumnya adalah logam. Apabila masuk ke dalam perairan, maka logam ini akan terjadi peningkatan jumlah ion-ion logam dalam air. Jadi bahan buangan anorganik ini biasanya berasal dari limbah industri yang menimbulkan unsur-unsur logam seperti timbal, arsen, magnesium, dan lain-lain. Selanjutnya, adanya bahan buangan cairan berminyak. Jadi bahan buangan ini yang dibuang ke air lingkungan akan mengampung dan menutupi permukaan air. Jika air yang terkena ini dapat mengandung senyawa volatil, maka akan terjadinya penguapan dan luas permukaan minyak yang menutupi permukaan air ini akan menyusut. Kemudian penyusutan minyak ini tergantung jenis minyak dan waktu. Lapisan minyak pada permukaan air ini dapat terdegradasi oleh mikroorganisme tersebut, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, adanya bahan buangan berupa panas. Bahan buangan berupa panas ini perubahan kecil pada temperatur air lingkungan bukan saja dapat menghalaukan ikan atau spesies lainnya yang ada di dalam air tersebut, namun juga akan mempercepat proses biologis pada tumbuhan ataupun hewan, bahkan akan menurunkan tingkat oksigen dalam air. Akibatnya akan terjadinya kematian pada ikan ataupun akan terjadinya kerusakan pada ekosistem perairan tersebut. Selanjutnya adanya bahan buangan zat kimia. Bahan buangan zat kimia ini banyak ragamnya, tetapi dalam bahan pencemaran air ini akan dikelompokkan menjadi sabun, yaitu deterjen, sampah, dan bahan pembersih lainnya. Kemudian dapat juga berupa bahan pemberantas hama seperti insektisida. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahaya dari polusi air. Jadi, bibit-bibit penyakit berbagai zat yang bersifat racun dan bahan radioaktif dapat merugikan manusia. Berbagai polutan itu memerlukan O2 untuk mengurainya. Jika oksigen itu kurang, maka penguraiannya tidak sempurna dan menyebabkan air berubah warnanya dan berbau busuk. Jadi bahan atau logam yang berbahaya seperti arsenat, uranium, krom, timah, air raksa, benzon, tetraklorida, karbon, dan lain-lainnya dapat merusak organ tubuh manusia atau dapat menyebabkan kanker. Jadi sejumlah besar limbah dari sungai akan masuk ke laut. Jadi polutan ini dapat merusak kehidupan air sekitar muara sungai yang sebagian kecil air muara laut. Kemudian bahan-bahan yang berbahaya masuk ke laut atau samudra mempunyai akibat jangka panjang yang belum diketahui. Banyak jenis karang-karangan yang mungkin mengandung zat-zat yang berbahaya untuk dimakan. Laut dapat pula tercemar oleh asalnya mungkin dari permukiman, pabrik, melalui sungai atau kapal tanker yang rusak. Jadi minyak dapat mematikan burung dan hewan laut lainnya. Sebagai contoh, efek keracunan dapat dilihat di Jepang. Merkuri yang dibuang oleh sumber industri ke teluk, kemudian juga ikan dan masyarakat yang mengonsumsi dapat menderita cacat dan meninggal. Selanjutnya, banyak akibat yang ditimbulkan oleh polusi air, di antaranya yaitu
Yang pertama, dapat terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Selanjutnya, terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air. Selanjutnya, dapat juga pendangkalan dasar perairan. Selanjutnya, dapat tersumbatnya penyaring reservoir dan menyebabkan perubahan ekologi. Selanjutnya, dapat juga dalam jangka panjang mengakibatkan kanker dan kelahiran cacat. Kemudian, dapat juga mengakibatkan penggunaan pestisida yang berlebihan. Selain membunuh hama dan penyakit, juga dapat membunuh serangga dan makhluk yang berguna, terutama predator. Selanjutnya, dapat berbahaya juga pada kematian biota kuno seperti plankton dan ikan-ikan, bahkan burung. Dan dapat juga mengakibatkan mutasi sel kanker dan leukemia. Selanjutnya, beberapa contoh polutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fosfat. Fosfat yaitu berasal dari pengguna pupuk buatan yang berlebihan dan deterjen. Kemudian polutan yang kedua yaitu nitrat dan nitrit. Kedua senyawa ini berasal dari pengguna pupuk buatan yang berlebihan dan proses pembusukan materi organik. Selanjutnya terdapat polikontrial bifenil, yaitu senyawa ini berasal dari pemanfaatan bahan-bahan pelumas, plastik, dan alat-alat listrik. Selanjutnya ada residu pestisida organik klorid, yaitu residu ini berasal dari penyemprotan pestisida pada tanaman untuk membunuh serangga. Selanjutnya ada minyak dan hidrokarbon. Jadi minyak dan hidrokarbon ini dapat berasal dari kebocoran pada roda dan kapal pengangkutan minyak. Selanjutnya ada radionuklida, yaitu suatu unsur radioaktif yang berasal dari kebocoran tangki penyimpanan limbah radioaktif. Selanjutnya ada logam berat, yaitu yang berasal dari industri bahan kimia dan penambangan dan bensin. Selanjutnya limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini berasal dari kotoran hewan dan tempat penyimpanan makanan ternak. Selanjutnya juga dapat berasal dari kotoran manusia. Kotoran manusia ini berasal dari saluran pembuangan tinjan manusia. Kemudian, dampak pencemaran air di lingkungan sekitar itu yaitu pencemaran air berdampak luas. Misalnya, dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Kemudian dapat merusak hutan akibat hujan asam dan sebagainya. Di badan air, sungai, danau, nitrogen dan fosfat telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali. Ledakan pertumbuhan ini menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan ataupun tumbuhan dalam air menjadi berkurang ketika tanaman air tersebut mati. Jadi dekomposisi mereka itu menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan-ikan itu dapat mati dan aktivitas bakteri pun dapat menurun. Selanjutnya, air terkontaminasi dapat berdampak negatif pada kesehatan tubuh, walaupun efek tak selalu terlihat secara langsung. Hal ini bisa berakibat fatal dalam jangka yang panjang. Yang pertama, dapat mengakibatkan diare. Diare ini adalah salah satu penyakit paling umum akibat bakteri dan parasit yang terdiam di dalam air yang tercemar. Diare ini mengakibatkan fase cair yang menyebabkan penderitanya mengalami dehidrasi, bahkan resiko kematian pada anak dan balita. Kemudian penyakit yang kedua itu dapat menyebabkan demam berdarah. Jadi pencemaran air ini akibat serangga seperti nyamuk juga membawa akibat perubahan penyakit infeksi. Salah satu infeksi dari gigitan nyamuk adalah demam berdarah. Nyamuk demam berdarah ini biasanya berkembang biak di genangan air bersih dan tempat penampungan air di rumah dibiarkan terbuka. Kemudian dapat mengakibatkan penyakit tifus.
Demam tifus ini atau demam tifoid adalah termasuk penyakit yang muncul akibat pencemaran air. Jadi seseorang dapat terkena tifus ini jika terpapar air yang mengandung fases dengan bakteri. Salmonella typhi adalah bakterinya yaitu bakteri Salmonella typhi. Jadi gejala yang ditimbulkan dapat berupa demam dan yang perlahan meningkat, sakit kepala, tubuh melemah, diare dan sakit perut. Selanjutnya ada penyakit kolera. Kolera ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang saat mengonsumsi air atau makanan yang terkontaminasi oleh fases-fases orang yang mengidap penyakit ini. Selain itu, juga bisa terjangkit penyakit kolera akibat bahan makanan yang dicuci dengan air yang terkena pencemaran. Selanjutnya, gejala ini dapat berupa diare, muntah-muntah, kram perut, dan sakit kepala. Selanjutnya, pencemaran air ini juga dapat menyebabkan penyakit hepatitis A, yaitu disebabkan oleh virus hepatitis A yang menyerang hati dan biasanya merupakan virus penyebar melalui kontaminasi air dan atau bahan makanan yang terkontaminasi fases. Virus ini juga dapat diuraikan lewat kontaminasi langsung dengan fases dari pengidap. Selanjutnya, juga dapat mengakibatkan penyakit desentri. Penyakit desentri ini disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam mulut melalui air atau makanan yang tercemar. Tanda atau gejala desentri ini termasuk demam, muntah, sakit perut, diare berdarah, dan juga yang berlendir parah. Selanjutnya, pencemaran air ini juga dapat mengakibatkan penyakit infeksi mata atau trakoma, yaitu infeksi mata, yaitu penyakit ini penyakit lain yang merupakan akibat dari pencemaran air. Penyakit ini termasuk dalam penyebab utama kebutuhan akibat infeksi, dipicu oleh infeksi bakteri C. Kemudian penyakit ini bisa ditularkan melalui kontak mata langsung dengan air yang tercemar. Bila tidak diobati segera, maka penyakit ini dapat menimbulkan infeksi yang berulang dan dapat merusak kornea. Namun, penularan penyakit ini tidak semata-mata dari air kotor saja. Infeksi mata ini juga lebih mudah disebabkan melalui kontak fisik langsung dan dari berbagai pakaian ataupun handuk serta alat-alat yang telah berkontak dengan mata ataupun hidung oleh yang sudah terkena infeksi terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penanggulangan yang terjadinya pencemaran air. Jadi, pengolahan limbah industri sebelum dibuang ke tempat pembuangan, dialirkan ke sungai atau ke selokan, hendaknya dikumpulkan di suatu tempat yang disediakan, kemudian diolah agar bila terpaksa harus dibuang ke sungai tidak menyebabkan terjadinya pencemaran air. Bahkan kalau dapat setelah diolah tidak dibuang ke sungai, melainkan dapat digunakan lagi untuk keperluan industri sendiri. Jadi sampah padat dari rumah tangga berupa plastik atau serat sintesis yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dipisahkan. Kemudian diolah menjadi bahan lain yang dapat berguna. Misalnya dapat diolah menjadi keset. Jadi sampah organik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme itu dikubur dan ke dalam lubang tanah. Kemudian kalau ada yang sudah busuk, maka dapat digunakan sebagai pupuk pabrik. Jadi untuk mencegah agar tidak terjadi
tidak terjadinya pencemaran air, dalam aktivitas ini kita itu dapat memenuhi kebutuhan hidup, hendaklah tidak menambah terjadinya bahan pencemaran air, antara lain tidak membuang sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, atau sampah atau limbah industri secara sembarangan. Kemudian tidak membuang ke dalam air sungai ataupun danau ataupun ke dalam selokan. Nah, jadi tidak kemudian kita juga dapat mencegahnya dengan tidak menggunakan pupuk atau pestisida secara berlebihan, karena sisa pupuk dan pestisida ini akan mencemari air dan di lingkungan tanah pertanian tersebut. Kemudian untuk mencegahnya kita juga dapat dengan menggunakan deterjen fosfat, di mana senyawa fosfat ini merupakan makanan bagi tanaman air seperti enceng gondok dan dapat juga menyebabkan terjadinya pencemaran air. Kemudian pencemaran air yang terjadi secara alami ini misalnya adalah jumlah logam-logam berat yang masuk dan menumpuk dalam tubuh manusia. Logam berat ini dapat meracuni organ tubuh melalui pencernaan karena tubuh memakan tumbuh-tumbuhan yang mengandung logam berat meskipun diperlukan dalam jumlah yang kecil. Penumpukan logam-logam berat ini terjadi dalam tumbuh-tumbuhan karena terkontaminasi oleh limbah industri. Jadi, untuk menanggulangi agar tidak terjadinya penumpukan logam-logam berat ini, maka limbah industri hendaknya dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke dalam lingkungan. Jadi proses pencegahan ini terjadinya pencemaran lebih baik daripada proses penanggulangan terhadap pencemaran yang telah terjadi. Jadi usaha-usaha tersebut itu dapat dilakukan diantaranya melalui menjaga air tanah agar tetap bersih. Misalnya yang pertama, dapat menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan ataupun permukiman. Selanjutnya, kita juga dapat membuang limbah industri dan diatur sehingga tidak mencemari lingkungan ataupun ekosistem. Selanjutnya, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran. Selanjutnya, kita juga dapat memperluas gerakan penghijauan, tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan, dan juga memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia ini lebih mencintai lingkungan hidupnya. Kemudian juga dapat melakukan intensifikasi pertanian. Kendala dalam mengatasi pencemaran air ini yang pertama, kurangnya kesadaran diri oleh orang-orang yang untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kurang sintesis drainase di jalan-jalan. Kemudian juga limbah-limbah yang tidak diolah oleh manajemen pabrik dengan baik sehingga dapat mencemari lingkungan kita. Kemudian kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai pencemaran lingkungan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.